Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pendidikan dan perkembangan peserta didik dengan anggota saya sendiri Herda Septiani dengan NPM 2011100062. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan dan perkembangan peserta didik. Pendidikan dalam arti luas yaitu suatu aktivitas yang berkelanjutan selama hidup dalam rangka mengembangkan kepribadian untuk memperoleh kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang tidak bisa dibatasi dengan dimensi antar ruang. Sedangkan dalam pengertian sempit, pendidikan merupakan suatu aktivitas pembelajaran dan pengajaran yang berlangsung secara formal, terkontrol, dan terstruktur dengan ruang lingkup terbatas pada kelembagaan, terbatas pada ruang ataupun ruang yang tertentu. Adapun pengertian perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang terjadi pada diri individu yang menyangkut aspek fisik atau psikis menuju tingkat kedewasaan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Lidia Lalatan, NPM 2011100061. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Herda, di mana saya akan menjelaskan tentang hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik dan faktor yang mempengaruhi pendidikan. Pendidikan merupakan tempat di mana anak menimba ilmu dan mempersiapkan dirinya sebagai bekal kehidupannya di masa depan kelak. Proses belajar mengajar dalam pendidikan dipegang dan direncanakan oleh pendidik, di mana merekalah yang memberikan tambahan ilmu serta mengarahkan anak kepada kebiasaan yang baik dan membentuk peserta didik menjadi pribadi yang baik pula. Hubungan yang baik antara pendidik dan peserta didik menjadi hal utama yang harus dilakukan agar mendapatkan hasil yang baik dan maksimal dari kegiatan pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Dengan hubungan yang baik antara pendidik dan peserta didik, maka dapat lebih mudah pula peserta didik menyerap ajaran-ajaran dari sang guru. Pendidikan sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan dari peserta didik, di mana pendidik tidak hanya menyiapkan kecakapan kognitif dari sang anak, namun juga memberikan ilmu tentang moral dan kesehatan, membentuk perkembangan anak dalam kemampuan agamanya sebagai bekal akhiratnya kelak mental dari sang anak. Yang selanjutnya C, faktor yang mempengaruhi pendidikan. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar dibedakan atas dua kategori, yaitu di mana faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal dan faktor eksternal keduanya merupakan saling mempengaruhi dalam proses individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini menjadi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama keadaan tonus jasmani. Keadaan tonus jasmani ini pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, keadaan tonus jasmani sangat mempengaruhi proses dalam pembelajaran. Yang kedua, keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia akan mempengaruhi hasil belajar, terutama pada panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Yang berikutnya, faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Adapun beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Pada umumnya, kecerdasan ini diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam meraksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat.
Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi juga organ-organ tubuh lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Febila dengan NPM 2011100289. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari kedua rekan saya sebelumnya, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pendidikan dan juga faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Sebelumnya telah dijelaskan tentang faktor internal yang mempengaruhi perkembangan pendidikan. Nah, selanjutnya ada pula faktor eksternal yang mempengaruhi pendidikan, yaitu yang pertama faktor dari lingkungan sosial, yaitu lingkungan masyarakat atau kondisi masyarakat yang dimana peserta didik tempati atau tinggali. Seperti peserta didik yang tinggal di mana demokrasi penduduknya tidak terlalu peka atau tidak terlalu mementingkan tentang pendidikan. Ada pula dari orang tua peserta didik yang tidak mengetahui tentang pendidikan, sehingga hal ini mempengaruhi aktivitas-aktivitas pendidikan dari peserta didik itu sendiri. Faktor yang kedua yaitu faktor non-sosial, seperti faktor alamiah, yaitu udara yang bersih, udara yang nyaman, segar, tidak terlalu dingin ataupun terlalu panas. Hal ini dapat memberikan efek nyaman kepada para peserta didik sehingga proses pendidikan dapat berlangsung lebih nyaman dan juga dapat memberikan semangat kepada para siswa. Faktor yang ketiga yaitu faktor instrumental, yaitu berupa perangkat belajar baik hardware ataupun software seperti gedung sekolah, peralatan belajar, ataupun fasilitas-fasilitas belajar lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu faktor gen atau hereditas, di mana faktor ini diturunkan langsung oleh kedua orang tua kepada sang anak, sehingga perkembangan sang anak dipengaruhi oleh gen atau hereditas ini. Perkembangan yang dipengaruhi oleh hereditas yaitu seperti sifat dari peserta didik, tingkat kecerdasan, adanya bakat dalam diri siswa, dan juga sifat-sifat alamiah dari siswa itu dipengaruhi hereditas. Faktor yang kedua yaitu faktor dari lingkungan, yaitu perkembangan dari peserta didik yang dipengaruhi dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lalu juga lingkungan sebayanya. Dari lingkungan-lingkungan ini, peserta didik dapat belajar atau dapat mengambil kebiasaan-kebiasaan dari lingkungan sosialnya, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Semakin baik lingkungan sosialnya atau lingkungan masyarakatnya, baik keluarganya ataupun juga teman sebayanya, maka semakin baik juga perkembangan dari peserta didik. Dan pula sebaliknya, jika semakin buruk, maka buruk pula lah perkembangan dari peserta didik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.